warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pendengar Matsahdu TV dimanapun berada yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita kembali dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kita tentu berharap dan berdoa agar amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan tahun ini dinilai sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita berselawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara para pendengar Matsahdu TV dimanapun berada, insya Allah selama sebulan ke depan, tepatnya selama bulan Ramadan ini, seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, keluarga besar MTS Indua Sulawesi Selatan, mulai dari kepala madrasah, KUTU, guru-guru, dan juga perwakilan dari siswa kami akan menyampaikan tausiah ringan atau kultum kuliah 7 menit menjelang masuknya berbuka puasa. Pada kesempatan ini diawali oleh kepala madrasah menyampaikan tausiah pendek mengawali kultum online kita di Matsahdu TV pada tahun ini. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang kami hormati dimanapun berada, judul tausiah kita pada kesempatan ini adalah persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Bapak dan Ibu para pemirsa yang kami hormati, kita berbicara tentang tamu, tentu kita harus mempersiapkan untuk kedatangannya. Apalagi tamu yang akan datang itu adalah yang mulia, tamu yang kita anggap berpengaruh, tentu semakin besar persiapan kita untuk menghadapinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan hal-hal yang baik, sehingga nanti amal ibadah Ramadan kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentu harus kita mempersiapkan diri, terutama niat. Dalam agama Islam, agama kita, setiap kita melakukan ibadah, niat ini merupakan kunci pokok kita melaksanakan ibadah. Hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal ibadah kita tergantung kepada niat. Juga dalam hadis Bukhari pernah kita baca, siapa yang berhijrah dengan Rasulullah dengan niat yang baik, tentu dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah. Maka ketika seseorang yang berhijrah bersama Rasulullah ingin mendapatkan dunia, maka itu juga yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Oleh karena itu, sebelum masuk bulan Ramadan pada tahun ini, mari kita niatkan dalam diri kita, sehingga nanti amal ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini betul-betul mendapat pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Berbicara kita tentang niat ini, setidaknya ada 2 para ulama yang berpendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh kita lakukan niat ini setiap malam, kita perbaharui. Ada juga ulama yang menyampaikan boleh niat ini kita lakukan 1 kali saja ketika akan masuk bulan Ramadan. Niatnya itu berbunyi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Ramadan hari esok untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Untuk kehati-hatian kita, bisa kita baca niat ini untuk sebulan penuh. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Berniat kita untuk berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah dasar atau perintah kita melaksanakan puasa Ramadan. Sudah kita pahami, sudah sering kita dengarkan bahwa dasar atau perintah Allah melaksanakan ibadah puasa ini untuk umat Islam adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah 183 ini terang dan jelas bagi kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang yang beragama Islam, tetapi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu tidak heran kita nanti di bulan Ramadan ada di antara saudara-saudara kita yang beragama Islam, tetapi mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, setingkat lebih tinggi daripada orang yang mengaku beragama Islam atau ketika mereka telah bersyahadat, tetapi yang lebih tinggi dari itu kadarnya adalah yaitu orang-orang yang beriman. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua pada tahun ini betul-betul termasuk golongan orang-orang yang beriman sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Berikutnya yang ketiga yang harus kita lakukan, persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan adalah mensucikan diri. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, maka kita harus memasuki bulan Ramadan ini juga dengan kesucian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, kata Allah Subhanahu wa taala, pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Oleh karena itu ketika kita akan masuk bulan Ramadan ini, marilah kita sucikan diri kita terlebih dahulu dengan cara ketika sesama manusia kita minta maaf, kemudian kepada Allah kita bertaubat. Kemudian di Minangkabau bagi kita sering juga kita lakukan dengan mandi balimau. Cuma pertanyaannya hari ini, di mana kita mandi balimau ini? Tentu mandi balimau ini kita harus lakukan di rumah kita masing-masing, bukan di tempat-tempat keramaian, justru ini menambah nanti dosa kita. Jadi alangkah baiknya kita mandi di rumah kita masing-masing, kita awali dengan berwudu, kita mandi dengan bersih, dan kita niatkan untuk bertaubat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul suci setelah kita bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada tetangga kita. Ini yang harus kita lakukan. Berikut yang terakhir yang harus kita lakukan, persiapan kita sebelum masuknya bulan Ramadan adalah banyak-banyak nanti kita beribadah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan gudangnya ibadah. Amal-amalan ibadah kita yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan beberapa yang kita baca dalam fikih-fikih, dalam buku-buku agama, amalan ibadah sunat yang kita lakukan di bulan biasa, maka akan pahalanya terbalik. Kita ulangi, amalan-amalan wajib yang kita lakukan di bulan biasa, sunnah nanti kita lakukan di bulan Ramadan, maka nilai ibadahnya akan sama. Malahan nanti di bulan Ramadan ini akan ada suatu malam yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya marilah kita banyak motivasi diri kita untuk beribadah selama bulan Ramadan dengan berinfak, dengan berzikir, melaksanakan qiyamul lail dan amalan-amalan sunnah lainnya, sehingga betul-betul Ramadan tahun ini menjadikan kita untuk banyak amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu,
Saudara-saudara, para pemirsa Matsadu TV dimanapun berada, setidaknya ada 4 seperti yang kita sampaikan tadi yang harus kita persiapkan menjelang atau masuknya bulan Ramadan pada tahun ini. Yang pertama adalah niat. Kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan sebulan penuh. Kita berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah kita ketahui dasar atau perintah kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang dipanggil sini adalah orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah, ini yang dipanggil. Yang ketiga adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Yang terakhir adalah untuk banyak melakukan amal ibadah. Itulah kira-kira persiapan yang harus kita lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap semoga sampai hari terakhir nanti malam yang ke-30 atau 29 kita diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah, baik berpuasa di siang hari atau melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya. Demikian tausiah pendek yang kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.